Dengan tubuh penuh pukulan, cambukan, Yesus telah mengangkat salibnya menuju bukit Golgota. Di sana tangan dan kakinya dipaku pada kayu salib hingga ia mati dan bangkit seperti yang dunia nantikan. Dia membayar hutangmu, hutang dosa atas setiap kesalahanmu, iri hatimu, seluruh kebencian, kekerasan, keserakahan, pemberontakan, keegoisanmu, semua hawa nafsu, bahkan seluruh kelemahanmu. Setiap kegagalan dalam sejarah umat manusia ada di dalam lubang di tangannya dan luka di kepalanya. Darahnya menjadi meterai perjanjian yang meluputkan kita dari maut. Dia sangat mengasihi kita. Kini sudah saatnya kita mengucapkan selamat tinggal pada ketakutan. Selamat tinggal kesedihan. Selamat tinggal penolakan. Selamat tinggal rasa malu. Selamat tinggal rasa bersalah. Selamat tinggal kutukan. Selamat tinggal penyesalan masa lalu. Lihat pada salibnya saja. Dia telah melepaskan kita dari tawanan. Ucapkan selamat datang pada kebebasan. Selamat tinggal kekalahan. Ucapkan selamat datang pada kemenangan. Ini adalah akhir dari kutukan. Hutang dosa telah dibayar lunas. Sudah selesai. Berjalan dalam anugerah demi anugerah. Beri kemuliaan buat Tuhan Raja kita. Haleluya. Berapa banyak diberkati Tuhan, katakan amin. Angkat tanganmu, sorakan haleluya. Selamat sore Bapak Ibu, Saudara kasih Tuhan. Di Jumat Agung ini kita mau merayakan kematian Tuhan Yesus yang kita sembah, kita puja, yang kita miliki sampai hari ini. Mari sebelum kita mulai ibadah ini kita mau berdoa, kita dudukkan kepala kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur, terima kasih punya Allah seperti Engkau. Allah yang luar biasa, dahsyat Engkau Tuhan, ajaib Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami tinggikan Engkau, berkati setiap kami yang hadir. Kami beroleh berkat yang sama, pengurapan yang sama dari Engkau saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami terima urapan itu. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan lagi untuk Tuhan kita. Mari kita sambut Tuhan kita Yesus yang sudah selamatkan kita, yang sudah menebus dosa kita. Haleluya. Kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Terima kasih Tuhan. Katakan, tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Yesus, terima kasih. Tak terukur
kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Oh, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Musik memuji Tuhan, kita mau lebih lagi untuk Dia. Oh, katakan, satukan suara katakan, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Kita mau sembah Dia. Kesempatan saat ini kita menghampiri tahtanya, kudusnya. Oh, haleluya. Yesus, Kau tebusku, Kau bebaskanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kau berikan tubuh-Mu, Kau curahkan darah-Mu Yesus buat setiap kami. Oh, sehingga kami bebas, sehingga kami pulih, sehingga kami hidup layak berkemenangan. Yeah. Terima kasih Yesusku, kami bersyukur, kami bersyukur punya Engkau kekasih jiwa kami yang hidup sampai selamanya. Kami bangga mempunyai Engkau Yesus, Allah yang gak pernah tinggalkan kami sendiri. Dalam apapun juga Kau tetap ada bersama kami. Engkau ada di hati kami, Engkau ada di hidup kami Bapa. Kami hanya seseorang hamba yang seharusnya gak layak Tuhan untuk Engkau. Tapi oleh karena kasih-Mu, oleh sebab cinta-Mu Bapa, Engkau pilih kami, bahkan Kau tetapkan kami
untuk kami menjadi anak-Mu. Sebab itu kerinduan kami. Sore malam ini kami mau berusaha membalas cinta kasih-Mu itu Bapa. Buat apa yang sudah Kau percayakan atas hidup kami sampai detik hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Oh, dengan apa kan ku balas? Terima kasih Tuhan. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Lebih lagi katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hati kami persembahkan untuk Engkau Tuhan. Selamanya. Mari lebih lagi pujikan pujian ini. Tanda syukur kita balas cintanya. Allah yang setia, Bapa yang mulia. Ini syukur kami Tuhan, kesempatan hari ini Kau sudah korbankan kami untuk tebus kami. Selain kami memuji Engkau, selain kami melayani Engkau, kami mau berikan hati kami untuk Engkau Yesus. Selagi kami masih bisa, selagi kami masih mampu Tuhan. Oh, amin. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan. Mari lebih lagi pujikan pujian ini. Dengan apa? Dengan apa kan ku segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur. Oh, dengan apa ku balas cinta-Mu Tuhan. Oh yeah. Katakan, dengan apa aku balas Tuhan? Oh, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur. Katakan selamanya. Selamanya. Yes. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Ini seluruh hati kami Tuhan. Yang kami naikkan padamu. Kami mau lebih lagi melayani Engkau Yesus. Lagi dengan lembut pujikan puji.
dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Lagi katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hati kami menyembahmu Yesus, ku bersyukur selalu padamu. Lebih lagi katakan semuanya, apakah ku meraih terima kasih kebaikanmu Tuhan. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa ku balas? Kami undang saudara bangkit berdiri. Kita persiapkan hati kita untuk sembah dan puji Dia. Tinggikan Yesus. Oh, yeah. Katakan selamanya. 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 Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Raja kita Yesus. Yeah. Kami bersyukur Tuhan. Kami siapkan diri kami lebih lagi untuk Engkau. Kami bersorak-sorai dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita lagi. Yeah. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yeah. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Lagi. Kasih-Nya setiap hari. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesus ajaib bagiku. Yeah. Katakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Katakan tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Mari sore ini kita mau katakan lebih lagi untuk Tuhan kita. Katakan, Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada
selamatku. Yesusku ajaib bagimu. Katakan Yesus, Yesus ajaib. Dia berkuasa, ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat. Sebab Yesus ajaib. Saya mau tanya buat jemaat di tempat ini, ada sukacita Tuhan saat kita merayakan Jumat Agungnya Tuhan ini, amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan lagi. Yes. Sekali lagi kita tinggikan dia. Semangat Bapak Ibu Saudara. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Betani Flora katakan syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Sama. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan lagi, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia. Mari siapkan lebih lagi, katakan syukur. Syukur bagimu Tuhan. Segala puji hormat bagimu. Allah yang mengasihimu, Allah yang peliharamu. Lagi katakan syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihimu, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Yeah. Syukurku bagimu. Lebih lagi siapkan diri kita, ya. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Apa saudara? Apa? Lagi katakan syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. 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 Sampai selama-lamanya. Yeay! Haleluya! Disukakan Tuhan namanya sore ini. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita mau lebih lagi untuk dia.
bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Lagi pujikan pujian ini lebih lagi. Semua katakan, semua. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari semua saja pujikan pujian ini. Sama-sama katakan. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Katakan, terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Semua katakan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Tuhan buat penebusan-Mu, buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan. Kau yang sudah selamatkan kami, Kau ganti setiap dosa kami, untuk kami boleh hidup berkemenangan, untuk hidup lebih layak lagi. Mari katakan lebih lagi. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita bersembah Dia, lagi sembah Dia, serukan namanya yang
berkuasa atas hidup kita sepanjang sampai hari ini. Begitu Engkau luar biasa Tuhan, Engkau dasar, oh Engkau ajaib Yesus. Kau selamatkan kami, tebus kami Tuhan Yesus. Oh dengan apa kami balas melayani-Mu, melakukan firman-Mu Bapa. Oh haleluya, sembah Dia, agungkan Dia. Oh yeah, terima kasih Yesusku, terima kasih Bapakku. Oh yeah, terima kasihku. Kau adalah Tuhan dan Raja kami yang gak pernah berubah dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Oh Kau Allah yang sama, Kau Allah yang tetap mengasihi kami, menjagai kami. Oh Yesus, kami berterima kasih buat hari yang Kau beri, buat kasih yang Kau beri, buat cinta yang Kau limpahkan buat kami. Oh kami bersyukur, kami bersyukur Bapa. Oh syarala patasana, kirala bala-bala pasang, syarala patasana. Kami mau lebih lagi Bapa. Waktu ini kesempatan yang terbaik bagi kami. Kami dekat, kami bangun lagi hubungan, doa, kedekatan dengan Engkau Yesus. Biar hidup kami terus mengutamakan Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih-Nya kita ditebus Tuhan, diselamatkan Tuhan. Mari sama-sama pujikan ini lebih dari hatimu. Telah mati, yeah, dan tinggalkan, oh, cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Oh hidup ini, amin, ku letakkan, oh, pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari jemaat pujikan pujian ini. Kita melebih lagi dengan Dia, katakan. Bukan dengan barang fana, bukan dengan barang fana. Terima kasih Tuhan. Ini pujian kami, ini doa syukur kami juga Tuhan.
Terima kasih. Jaran noda dan celah, bukan dengan emas perak, kau menebus diriku. Oleh kasih-Nya Tuhan, oleh segenap kasih dan pengorbanan-Mu di atas kayu salib, membuktikan Tuhan pecinta kami. Sama-sama katakan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti. Hidup ini kami letakkan buat Engkau Tuhan. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kami undang saudara bangkit berdiri semua, katakan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Kami undang untuk hamba-Nya. Katakan, ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti. Seperti yang Kau ingini. Katakan, hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Raja yang kita sembah ya. Bapak, kami mengucap syukur buat sore hari ini. Kami bersyukur kami boleh merayakan hari Jumat Agung, di mana Tuhan Engkau telah menyerahkan diri-Mu sendiri, menggantikan kami naik ke atas kayu salib ya Tuhan, untuk menderita bahkan menyerahkan nyawa untuk menggantikan kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kami boleh ada di tempat ini Tuhan,
boleh merayakan dengan penuh sukacita karena Engkau yang sudah menang atas semuanya ini dan Engkau telah mengaruniakan itu kepada kami. Kehadiran-Mu di tengah-tengah kami mencengkeram setiap kami dengan kasih, dengan cinta-Mu yang begitu hebat. Terima kasih Bapa, kami bersyukur sebentar kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah pesan firman yang keluar dari hati-Mu sendiri boleh mengalir di tempat ini. Firman yang menjadi remah, menjadi benih untuk supaya tumbuh dalam hidup kami dan berbuah. Terima kasih Bapa, layakkan hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu. Dan setiap kami pada malam hari ini, kami menangkap pesan Tuhan. Kami menangkap sebuah rema yang sedang bicara kepada kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Dalam nama Yesus kami menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Bersukacita hari ini bersama-sama gereja Tuhan seluruh dunia kita sedang merayakan hari Jumat Agung di mana Yesus telah mati dan Dia juga bangkit untuk kita. Bapak Ibu secara dikasih Tuhan, apa yang sedang kita rayakan, Yesus yang menderita ganti kita, Dia yang sudah naik ke atas kayu salib. Sekarang ini Dia sedang ada di tengah-tengah kita. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia ada di tengah-tengah kita. Mari kita beri sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Memperingati Jumat Agung, ada satu puncak di mana Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada setiap kita umat manusia. Berita salib merupakan dasar terpenting untuk kekristenan kita. Bapak Ibu Saudaraku, orang selalu di mana-mana yang dicari adalah untung. Apa untungnya, kayak kalau saya lakukan ini, kalau saya lakukan itu, saya mau dapat apa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, berita tentang salib ini adalah bicara di mana tentang yaitu salib pengorbanan Yesus Kristus. Dia yang rela mengorbankan dirinya. Dia yang rela mati untuk kita. Kasih yang agape dinyatakan lewat salib Kristus itu. Kalau kita Bapak Ibu Saudaraku, terkadang kita berkorban juga. Berkorban karena terpaksa, ya, atau karena dipaksa. Seperti Simon Kirene, dia dipaksa untuk apa? Memikul salibnya Yesus. Ada juga orang yang berkorban dengan rela. Itu biasanya karena dia berkorban untuk orang yang dicintainya. Kayak orang tua berkorban untuk anaknya. Ya udah gak apa-apa, dah nak makan aja makanan ini udah habiskan gak apa-apa. Ya ini mama papa masih kenyang, bisa suka yang lain. Karena dia tahu sebetulnya dia suka tapi dia berkorban untuk anaknya. Saudaraku dikasih Tuhan, tetapi kita sedang merayakan Yesus yang berkorban untuk siapa? Untuk manusia yang berdosa. Tidak ada Bapak Ibu Saudara di antara kita di tempat ini yang mau berkorban untuk orang berdosa, yang mau berkorban untuk penjahat, untuk perampok, pembunuh. Enggak ada Bapak Ibu Saudaraku. Tapi hanya satu pribadi, yaitu Yesus saja. Dia yang rela berkorban untuk saudara dan untuk saya, untuk setiap kita manusia yang berdosa. Kalau kita Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita boleh merayakan di tempat ini. Mungkin kita berpikir, kitalah orang yang dicintai Tuhan. Kita orang yang dikasih Tuhan, iya amin. Tapi jangan lupa orang-orang di luar sana, para penjahat, para orang-orang yang mungkin justru mereka membenci Yesus. Mereka pun dikasih oleh Tuhan, amin. Tuhan juga rindu menyelamatkan mereka. Dikatakan Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 3 hal penting yang kita belajar, tema kita kasih-Nya memulihkan.
Iya, yang pertama yaitu salibnya, salib Tuhan ini. Dia menyelamatkan dan mengubah hidup kita. Ketika Yesus selesai berdoa di Taman Getsemani, maka di situ seorang murid yang mengkhianati yaitu Yudas Iskariot datang mencium Yesus dan menyerahkan Yesus. Orang banyak, saudaraku, mereka sedang datang. Kumpulan begitu banyak orang, mereka suruhan orang-orang Farisi, ahli Taurat, imam-imam besar, ya. Untuk apa? Untuk mereka datang ke sana. Mereka membawa tombak, mereka membawa pentong, ya, membawa pentong dan membawa pedang untuk apa? Menangkap Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mungkin berpikir, oh Yesus itu dia ditangkap. Karena ada begitu banyak orang, Yesus gak bisa berbuat apa-apa. Kita telah salah besar karena Yesus ditangkap di sana. Karena bukan karena Yesus tidak berdaya, tapi Yesuslah yang menyerahkan dirinya untuk dia mati bagi kita. Dalam Matius pasal yang ke-26 ayat 51 mengatakan demikian. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Di situ di kitab Yohanes mengatakan dia adalah Petrus dan yang diletakkan di telinganya ini hamba imam besar ini bernama Malkus. Dikatakan Petrus hendak membela Yesus karena mereka orang banyak sedang membawa pentung dan membawa pedang. Maka Petrus pun menghunus pedangnya dan meletakkan di telinga hamba imam besar ini dan putus. Tapi Yesus mengambil dan menempelkannya kembali. Dan ini yang dikatakan Yesus 52. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Ayat 53, atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian. Yesus dengan mudah, dia bisa berkata kepada Bapa dan minta 12 pasukan malaikat lebih untuk menolongnya. Tetapi Yesus tidak memilih itu. Yesuslah yang memilih supaya digenapi yang tertulis itu. Saudaraku dikasih Tuhan, Yesus sendiri menyerahkan dirinya untuk diperlakukan semau-maunya. Untuk disalibkan, untuk menderita, untuk dihukum ganti kita. Hukuman salib itu merupakan hukuman yang paling berat, hukuman yang paling maksimal buat seorang penjahat. Tetapi pertanyaannya, bagaimana mungkin Yesus yang tidak didapati kesalahannya di hadapan Pilatus, di hadapan Herodes, mereka mengatakan dia tidak mendapati suatu kesalahan apapun juga. Tetapi dia dihukum, orang menuntut supaya salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia, bebaskan Barnabas, penjahat pembunuh itu. Saudaraku dikasih Tuhan, pertanyaannya, untuk siapa? Siapa yang berdosa? Siapa yang layak mendapat hukuman yang setimpal dengan hukuman disalibkan itu? Karena orang disalibkan, dia ditaruh di tempat umum disalibkan. Supaya banyak orang bisa menonton, dijadikan sebuah tontonan. Supaya orang menjadi jera, jangan sampai melakukan yang seperti itu. Yesus rela, dia ambil bagian itu. Yang harusnya hari itu saudara dan saya yang harusnya disiksa mendapatkan hukuman menderita di atas kayu salib. Tapi Tuhan berkata stop, jangan dia. Biarkan aku yang menggantikannya. Saudaraku, bukankah ini satu kasih yang begitu besar untuk kita semuanya? Yesus diperlakukan semau-maunya. Dia dicambuk secara brutal. Dia dihina, dicaci maki,
diludahi, diperlakukan sangat rendah dan sangat menyakitkan. Tapi Yesus diam. Dia menerima semua derita itu. Dia menerima semua siksaan itu. Karena dia menggantikan saudara dan saya. Dia disalibkan untuk orang yang mengasihi. Tetapi juga dia disalibkan untuk orang-orang yang jahat. Orang-orang yang mengatakan salibkan dia, salibkan dia. Orang yang meludahi, orang yang mencaci maki, orang yang mengolok-olok dia. Dia naik ke sana. Saudaraku dikasih Tuhan, dia yang rela untuk menggantikan kita. Dalam Lukas pasal 23 ayat yang ke-39. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia katanya. Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Yesus disalib di antara dua penjahat yang seorang pun dia ikut menghujat Yesus. Ayat 40. Tetapi yang seorang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum. Kata ini garis bawahi. Kita memang selayaknya dihukum. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Ayat 42. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudaraku dikasih Tuhan, firman Tuhan bicara kepada setiap kita bahwa upah dosa adalah maut dan dikatakan manusia tidak ada seorang pun yang benar. Semua manusia telah jatuh di dalam dosa. Tetapi hanya karena kasih Tuhan kita diselamatkan. Barang siapa yang percaya dan mengaku dengan mulutnya, dia diselamatkan. Penjahat ini, dia berkata, Yesus, ingat akan aku Yesus. Kalau engkau datang sebagai raja, sedangkan semua orang mengatakan dia pembohong, dia pendusta. Dia mengatakan dia adalah raja. Bahkan di tulisan di salibnya mengatakan inilah raja orang Yahudi. Mengolok-olok Yesus. Tetapi penjahat ini dia percaya ini orang benar. Dia percaya bahwa Yesus akan datang sebagai raja. Yesus mengatakan sesungguhnya hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Penjahat ini dia belum dibaptiskan. Penjahat ini dia belum didoakan. Penjahat ini dia belum untuk beribadah. Dia belum membaca Alkitab. Tetapi ketika hatinya percaya dan mengaku, dia diselamatkan. Kasih Tuhan begitu besar Bapak Ibu Saudaraku. Kasih yang tidak bisa diukur dengan apapun juga. Saudara, kita memiliki Yesus harusnya kita sungguh-sungguh bangga. Gak ada yang seperti Yesus. Kalau kita sudah punya Yesus, kena persoalan kita tinggalkan Yesus, kita salah benar besar. Karena tidak ada yang menyelamatkan di bawah kolong langit ini. Tidak ada nama yang bisa memberikan keselamatan selain hanya di dalam nama Yesus saja. Seorang narapidana, dia dijatuhi hukuman mati. Karena dia melakukan banyak kejahatan, menjual banyak narkoba, merusak kehidupan banyak orang. Dia mendapatkan voniskan hukuman mati. Entah kapan itu akan dijalankan. Tapi ketika itu, saudaraku, ketika hukuman itu dikerjakan, maka apa yang terjadi? Beberapa orang ini menghadapi eksekusi untuk dia ditembak mati. Dia meminta, dia akan menyanyikan pujian dulu kepada Tuhan. Dia mau menyanyi dulu.
nyanyiannya Amazing Grace. Lalu dilanjutkan dengan Bless the Lord, oh my soul. Saudaraku dikasih Tuhan, ada begitu banyak media sedang bertanya. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Mengapa mereka menyanyi sebelum mereka dieksekusi mati? Menghadapi hukuman kematian, mengapa mereka menyanyi? Mengapa mereka menyanyi? Dunia sedang bertanya, kenapa mereka menyanyi? Saudaraku dikasih Tuhan. Seorang yang berkata bernama Andrew Chen ini, dia pernah bersaksi sebelum dia dihukum mati. Dia berkata 10 tahun yang lalu dia putus asa dan dia berniat mengakhiri hidupnya, dia mau bunuh diri. Tapi Tuhan Yesus menampakkan diri kepadanya. Lalu dia berkata dan menjerit, Tuhan itu ada dan Tuhan itu sesungguhnya nyata. Sejak saat itu hidupnya berubah. Dia selalu menyanyi. Karena dulu dia gak pernah menyanyi. Lalu dia mulai, saudaraku, mengalami benar-benar sebuah perubahan dalam kehidupannya. Dia banyak membaca Alkitab. Lalu dia mulai menginjil kepada narapidana di Kerobokan Bali. Lalu apa yang terjadi? Dia membuat ibadah di sana, memimpin pujian, menyampaikan firman Tuhan. Dia juga mengembalakan narapidana. Saudaraku dikasih Tuhan, bahkan dia menyiapkan leader untuk apa? Untuk melanjutkan pelayanan yang ada di penjara itu. Saudaraku, mengapa mereka menyanyi menghadapi hukuman mati? Itu merupakan sebuah deklarasi imannya. Dia tahu bahwa manusia tidak memberi lagi pengampunan kepadanya. Hukum harus dijalankan. Hukuman yang setimpal yaitu hukuman mati. Tetapi dia tahu ada seorang pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi dia. Yaitu Yesus Kristus yang menampakkan diri kepadanya. Waktu itu dia berkata, Tuhan, ampuni aku, bebaskan aku, jangan bunuh aku. Tapi Yesus berkata kepadanya, Andrew, aku sudah mengampunimu dan aku membebaskanmu dan memberikan kamu hidup. Jadi ketika dia akan ditembak mati, dia menaikkan pujian, sangat besar anugerahnya. Dia menaikkan nyanyian, bless the Lord, oh my soul. Sampai senjata api itu menyala dan kematian itu menjemputnya. Manusia tidak bisa lagi memberikan kesempatan dan pengampunan. Tetapi dia tahu Yesus Kristus sudah mengampuni dia. Kalau dia harus menutup mata di dunia ini, dia sudah menempati satu tempat yang baru untuk bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Yang kedua kita belajar salibnya, salib Kristus ini untuk mendamaikan kita. Bapak, Ibu, Saudaraku, ingat kita di dunia ini cuma sementara saja. Tapi kita akan menempati satu tempat yang baru, tempat yang kekal selamanya bersama dengan Tuhan. Ya, ada seorang diceritakan di sana punya rumahnya sangat mewah, berlapis emas, saudaraku, perabotan emas. Ini kaya luar biasa. Tetapi ketika dia dinyatakan sakit kanker, sudah stadium akhir dan dia harus masuk ke rumah sakit. Dia tahu dia tidak lama lagi kematian akan menjemputnya. Maka apa yang terjadi? Dia melihat rumahnya, mengelilingi rumahnya dengan tangisan yang sangat menyayat hati. Dia berkata, nanti siapa yang memiliki rumah yang indah ini? Nanti siapa yang menempati rumah ini? Dia tidak tahu juga kemana dia harus pergi.
Tetapi saudara dan saya, kita mungkin menempati rumah yang sederhana. Kita mungkin tidak hidup terlalu mewah. Tetapi kita percaya kita memiliki rumah di surga. Kita adalah anak-anak Allah. Kita ini memiliki kekayaan yang luar biasa. Amin. Amin Bapak Ibu. Yang kedua tadi salibnya mendamaikan kita. Dalam Lukas pasal yang ke-23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Kita bisa membayangkan mahkota duri ditancapkan di kepalanya. Rasa nyeri yang begitu luar biasa dari ujung rambut sampai pada telapak kakinya yang dipakukan di salib itu. Tangan yang direntangkan, nadinya dipaku. Saudaraku, tubuh yang sudah dihancurkan, diremukkan saudaraku. Segala sakit itu sudah dia tanggung di sana. Tetapi saudaraku, di tengah-tengah itu orang mengolok-olok dia, mencaci maki, meludahi, mempermalukan dia. Oh saudaraku, tapi Yesus mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara, seringkali kalau kita mungkin dihina orang, disalah mengerti orang, kita marah, kita dongkol, kita kecewa. Tentu Yesus mengatakan ini, itu lahir dari hati yang tulus, yang murni. Karena kasih yang begitu besar. Yesus mengatakan, "Ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ada banyak kali kita orang yang ditebus, tapi hidup kita masih menyakiti hati Tuhan. Hidup kita mengecewakan dan melukai hati Tuhan. Bahkan mungkin kita mengkhianati Tuhan, meninggalkan Tuhan. Tetapi hari ini kabar baiknya, Yesus tetap mengasihi saudara. Yesus tidak terpengaruh dengan kejahatan kita. Tetapi Yesus tetap mengasihi dan berdoa untuk kita. Ampuni mereka. Hari ini, saudaraku dikasih Tuhan, kita boleh merayakannya dengan penuh sukacita. Yesus yang mati untuk kita. Dikatakan saudara, Yesus ini sebagai imam besar agung. Dia datang menghadap hadirat Allah untuk pengampunan dosa. Dia tidak lagi membawa darah korban anak domba. Tapi dia membawa darahnya sendiri menjadi sebuah korban pengampunan dosa untuk umat manusia. Efesus pasal yang kedua. Ayat yang ke-14 sampai 18. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib. Dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Salibnya telah mendamaikan. Salibnya telah merobohkan tembok pemisah. Salibnya telah melenyapkan perseteruan. Manusia yang jatuh dalam dosa menjadi seteru Allah. Tetapi salibnya telah mendamaikan kita. Kita memiliki jalan masuk kepada Allah. Kita bisa menghadap hadirat Allah. Karena apa? Allah tidak melihat dosa kita. Allah melihat darah Yesus yang sudah menebus kita. Darah Yesus yang menguduskan dan yang membenarkan kita. Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan. Mari kita belajar
mengingat akan kasih Tuhan. Dia yang sudah mendamaikan kita dengan Allah. Mari kita berdamai dengan diri kita sendiri. Mari kita berdamai dengan semua orang. Karena perseteruan itu sudah dilenyapkan. Ada banyak kita mungkin mengalami satu kondisi sulit untuk melepaskan pengampunan. Sulit untuk berdamai dengan seseorang. Saya pernah mengalami sebuah situasi yang sulit ini. Saya bergumul begitu lama, cukup lama. Rasa sakit, rasa kecewa, rasa marah, rasa berat, rasanya begitu pahit dan menderita. Ketika kita tidak bisa melepaskan pengampunan. Hidup ini rasanya begitu tidak enak, saudaraku. Tetapi saya berusaha untuk mengampuni. Tapi saya gagal, saya belum bisa mengampuni. Saya bisa bersandiwara. Saat itu saya membuka salon. Ketika saya ketemu dengan orang datang salon, saya bisa menyapa dengan manis, dengan senyum, dengan tertawa. Tetapi sesungguhnya hati saya pengen nangis, hati saya pahit. Hidup saya rasa begitu berat. Saya menjadi orang yang pandai bersandiwara. Saya menjadi orang yang memakai topeng. Di kamar saya memakai topeng yang sedih, nangis, mengasihani diri. Seolah-olah kita jadi korban keegoisan orang lain. Bahkan saya mulai memusuhi diri sendiri, tidak suka dengan keberadaan saya. Betapa malang hidup saya, betapa menderita saya ini. Dalam situasi keadaan, saya sulit untuk mengampuni. Saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya Tuhan. Bantu saya Tuhan. Dengan kekuatan sendiri saya tidak mampu mengampuni. Tapi Tuhan tolong saya. Saya berdoa bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan saat itu saya mendapatkan penglihatan, Tuhan disalibkan. Dia disalibkan untuk saya pendosa, orang yang jahat ini. Orang yang tidak layak ini, dia disalibkan untuk saya. Saya merasakan cengkeraman kasih Tuhan begitu luar biasa. Saya menangis begitu lama di dalam doa itu cuman bisa nangis berkata, Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni saya Tuhan. Saya mau juga mengampuni orang lain Tuhan. Saya mulai merasakan kasih Tuhan itu mulai mengalir di hati saya. Dan hati yang keras, hati yang membatu itu tiba-tiba menjadi cair saudaraku. Dan mulailah saya dengan tulus keluar dari hati yang rela melepaskan pengampunan. Saya berkata, Tuhan saya mengampuni ya Tuhan. Saya mengampuni dia Tuhan. Saya mengampuni. Dan saya mulai memberkati. Saudaraku, tidak terasa saya merasakan sebuah damai yang luar biasa. Beban yang selama ini menekan hidup saya. Rasa pahit, rasa marah ini terangkat dalam hidup saya. Saya merasakan hidup ini begitu ringan. Hidup ini ada damai yang begitu luar biasa. Saya merasakan kenapa enggak dulu-dulu. Kenapa saya begitu lama merasakan yang seperti itu. Hari ini saya mau katakan kepada saudara, mungkin saudara juga pernah mengalami apa yang saya alami dulu. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, hanya oleh karena salibnya, hanya oleh karena kasihnya, kita akan dimampukan saudaraku untuk juga mengasihi orang lain, mengampuni orang lain. Karena Yesus Kristus, Dia sudah mengampuni kita. Ingat ketika saudara menghadapi masa sulit mengampuni. Apa yang dikatakan Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita.
ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudaraku, luar biasa. Ketika saya merasakan saya bisa melepaskan pengampunan, saudaraku, rasa ringan, rasa damai yang luar biasa, saudaraku, yang begitu lama tidak saya alami, saudara, dan terlebih saya pun mengalami kesembuhan, benjolan di payudara saya pun menjadi hilang. Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan, ketika Yesus ini, dia menghadapi orang yang lumpuh, yang diusung datang kepada Yesus untuk dimintakan kesembuhan. Apa yang Yesus katakan? Dia berkata demikian, dosamu sudah diampuni. Bangkit, angkatilah menumu dan berjalanlah. Saudara dikasih Tuhan, hari ini saudaraku, mungkin yang menjadi penghalang dalam kehidupan kita ada dosa-dosa. Firman Tuhan berkata Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saudara, kalau kita tidak mengampuni, kita tidak diampuni dan kita tidak mengampuni, saudaraku, doa kita pun tidak didengar Tuhan. Siapa yang rugi? Bukan musuh kita yang rugi. Kita mungkin berkata, Tuhan, biar dia Tuhan, dia yang jahat, dia dapat ganjaran yang setimpal. Saudara, kalau kita ini tidak mengampuni, saudaraku, kita ini juga penjahat, saudaraku. Bahkan Tuhan memalingkan muka terhadap kita. Tuhan tidak mau lagi telinganya mendengar kita. Tuhan tidak mau mengulurkan tangan untuk kita. Hari ini kabar baik, Yesus yang sudah mati bagi kita, mengampuni kita. Dia membawa sebuah pendamaian bagi kita. Jangan biarkan kita pulang dari tempat ini masih ada kecewa, masih ada dendam, masih ada pahit, masih ada kemarahan, bahkan kebencian terhadap orang lain. Bebaskan diri kita hari ini. Kepada orang yang melakukan kedapatan berbuat zina, wanita itu akan dirajam batu. Orang lain mulai menghakimi, orang lain akan melempari dia dengan batu dan membunuh dengan cara yang kejam. Tapi Yesus berkata, dosamu diampuni. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Saudara, biarlah kita mau belajar daripada Yesus sendiri. Kita tidak cukup kita bersuka cita, kita ini menerima keselamatan. Tetapi kita pun seperti Yesus, kita melepaskan pengampunan kepada orang lain, mengasihi orang lain, bahkan kita rindu orang lain pun mengalami seperti kita, diselamatkan, diampuni oleh Tuhan. Yang ketiga, salibnya itu memulihkan. Ada banyak kita berjuang dalam kehidupan ini. Kita mengalami pertandingan iman, bergumul dan bergumul dalam keadaan kita. Kita menghadapi begitu banyak masalah, menghadapi begitu banyak persoalan. Saudara, keselamatan yang Tuhan berikan anugerah gratis, cuma-cuma, bukan usaha kita. Tetapi saudaraku, kita yang masih hidup sampai hari ini, Tuhan ingin mengajar kita bahwa kita harus berjuang dalam perjuangan iman. Dalam Ibrani pasal yang ke-11, di situ tertulis kisah tentang pahlawan-pahlawan iman. Saudara dan saya, kita anak-anaknya, Tuhan juga melatih kita supaya kita menjadi pahlawan-pahlawan iman. Tidak ada seorang pahlawan tanpa perjuangan. Tidak ada kemenangan tanpa ada yang namanya perjuangan. Yesus sudah memperjuangkan bagi kita. Dia naik ke atas kayu salib supaya saudara dan saya menerima anugerah yang besar. Apa yang dia lakukan untuk kita? Untuk mengubah kehidupan kita. Untuk memulihkan kita, hidup kita. Memulihkan keluarga kita. Memulihkan ekonomi kita. Memulihkan kesehatan kita.
Kita punya hari esok, kita punya hari depan yang penuh dengan pengharapan. Hari depan yang sangat luar biasa. Karena Yesus sudah membayarnya di atas kayu salib. Dia sudah tanggung dan gantikan kita. Bapak, Ibu, saudara dikasih Tuhan. Ada orang berkata, saya sudah putus asa, saya mau cerai saja. Ada orang mengatakan bagaimana kalau apakah saya masih bisa berharap? Kalau saya sudah mencoba mengasihi, saya sudah mencoba untuk percaya, saya sudah mencoba untuk mencintai, tetapi ternyata badai itu kembali menghantam, saya dikhianati lagi. Ada orang berkata, bagaimana apakah saya masih bisa berharap dengan keadaan pemulihan ekonomi saya? Berkali-kali bisnis tapi gagal dan hancur. Bahkan berkali-kali ditipu orang dan uangnya pergi dan melayang. Apakah saya masih bisa berharap tentang masa depan anak-anak saya? Saya tidak punya uang untuk bisa membelikan dan memberi sesuatu seperti layaknya orang lain. Kami keluarga yang sangat sederhana, yang miskin. Bagaimana masa depan anak-anak saya? Saudara, ada kabar baik di dalam Yesus Kristus. Setiap perjuangan iman kita tidak menjadi sia-sia. Karena firman Tuhan berkata, Dia sudah menang. Dia sudah menang. Dia yang disalib menggantikan kita. Dia dihukum menggantikan kita. Dia berjuang untuk kita. Dia sudah menang. Dia sudah menang. Dia sudah menang. Artinya, saudara dan saya, kita sudah menang di dalam kemenangan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Beri yang terbaik. Haleluya. 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 Tuhan begitu baik, Bapak Ibu Saudaraku. Ada seorang ibu, ya. Seorang ibu ini dia ini memiliki anak, ya. Anaknya ini anak yang dikatakan bodoh, bahkan mungkin bisa disebut lagi dia kurang pandai, disebut tolol, iya, bahkan gurunya menyebutnya dia ini agak tuli begitu. Sehingga anak ini dia ditolak, ya, ditolak kalau di sekolah selalu dia ditolak. Tapi ibunya ini dia nggak patah semangatnya. Dia bernama Nancy Edison ini. Ketika sekolah mengatakan, maaf ya Bu, anaknya ini kami keluarkan dari sekolah. Karena kami tidak sanggup mendidik anak ini. Dia bodoh, dia tolol, dan dia juga tuli. Saudaraku, sekolah sini menolak, sekolah sana menolak. Maka ibunya ini dia mendekap anaknya, dia merangkul anaknya. Dia berkata, jangan takut nak. Aku akan mendidikmu sendiri. Aku akan mengajar kamu. Ibunya ini dia pantang untuk dia menyerah. Saudara, di kemudian hari anak ini menjadi besar. Thomas Alva Edison. Dia menciptakan lampu pijar. Yang hari ini kita semua bisa menikmati. Kita bisa beribadah di ruangan ini dengan penuh sukacita. Dengan terang yang begitu luar biasa. Oleh karena jasa daripada Thomas Alva Edison. Orang yang telah ditolak oleh sekolah-sekolah. Dianggap bodoh dan dianggap tolol. Saudaraku dikasih Tuhan. Yang dia lakukan ini bukan sekali membuat jadi. Tapi Thomas Alva Edison ini. Dia mencoba gagal, mencoba gagal, mencoba gagal, mencoba gagal. Sampai ribuan kali. Dia mewarisi iman ibunya. Pantang menyerah, pantang menyerah. Berjuang lagi, berjuang lagi. Ayo sedikit lagi, berjuang lagi. Sampai akhirnya jadi lampu pijar menyala. Dunia diberkati oleh hidupnya. Saudaraku, tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak punya harapan tentang hari depan yang luar biasa. Seorang ibu, Esther Adeboye,
Dia ini memiliki anak, ya. Dia selalu mengucapkan perkataan profetik. Dia mendeklarasikan imannya untuk anaknya. Dia selalu berkata kepada anaknya, "Nak, satu hari nanti kamu akan bicara di hadapan jutaan orang dan orang akan menjawab engkau." Setiap hari dia katakan, "Nak, satu hari nanti kamu akan bicara di hadapan jutaan orang dan jutaan orang akan menjawab engkau." Hari itu mereka ini keluarga yang termiskin di perkampungan kumuh. Hari itu kalau orang mendengar, tetangga mendengar, mereka mencibir, mereka mentertawakan. Tetapi kemudian hari, anak yang menjadi besar, dia Pastor Enoch Adejare Adeboye ini, dia memiliki gereja yang terbesar di dunia, yaitu di Nigeria. Kalau dia khotbah, ibadah, KKR, jutaan orang hadir. Dan jutaan orang itu menjawab dia. Setelah itu, orang begitu terkagum dengan perkataan profetik, dengan iman, deklarasi iman ini. Mereka menjadi kagum, mereka menjadi heran. Saudaraku, jangan kita menyerah Bapak Ibu Saudaraku. Mungkin kita berkata keluarga kita bagaimana. Ya, seorang bintang film, ya tidak asing kalau yang tua-tua ya, yang tua-tua tidak asing bernama Robby Sugara. Dia ingin menceraikan keluarganya, ya, meninggalkan keluarganya. Tapi istri dan anaknya menolak untuk menerima perceraian itu. Mereka tetap meyakini, mereka tetap percaya satu hari nanti keluarga ini pasti dipulihkan Tuhan. Jadi dia menolak untuk dicerai. Saudaraku, belasan tahun kemudian suaminya ini kembali ke rumah dan keluarga itu dipulihkan Tuhan. Hari ini jangan kita menyerah. Apapun yang jadi masalah kita, pergumulan kita, tantangan yang kita hadapi, milikilah iman. Berjuanglah dalam pertandingan iman. Engkaulah pahlawan-pahlawan iman. Engkau yang mendeklarasikan imanmu. Dan itulah yang akan terjadi. Tuhan yang akan mengerjakan. Sebab itu biarlah hari-hari ini penuhi hidup kita dengan firman Tuhan. Baca firman, baca firman, baca firman. Firman itu hidup, firman itu berkuasa. Di dalam Alkitab yang saudara baca, di situ ada penulisnya. Yesus ada di situ, di firman yang engkau baca itu. Mari kita mau bangkitkan iman kita. Mari kita mau berjuang lagi untuk melihat pemulihan itu terjadi. Ekonomi kita, keluarga kita, masa depan anak-anak kita, kesembuhan kita, Dia sudah mengerjakan bagi kita dan kita menerimanya dengan iman. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita bersama-sama di tempat ini pegang apa yang menjadi pesan Tuhan. Salibnya menyelamatkan dan mengubah hidup kita. Yang kedua, salibnya mendamaikan kita. Dia sudah mengampuni kita. Dia sudah merobohkan tembok perseteruan itu. Dan yang ketiga, salibnya memulihkan kita. Biar kita pulang sebagai orang yang menang. Sebagai orang yang menerima janji Allah. Dan kita akan berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kita akan memiliki anak-anak punya masa depan yang luar biasa. Bangkitkan iman, wariskan iman, wariskan iman, wariskan iman kepada anak-anakmu, kepada cucu-cucumu supaya Tuhan dimuliakan. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Engkau melawat setiap kami Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus Engkau bekerja dengan kekuatan, dengan kedahsyatan-Mu. Ubahkan kehidupan kami. Kami tidak sekedar merayakan Jumat Agung, tapi kami menikmati karya daripada salib-Mu. Terima kasih Bapa.
kami bersyukur, kami tetap dalam cengkeraman hadirat Tuhan. Kuasa-Mu bekerja atas hidup kami sampai selesainya nanti. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Saudara, sebelum kita mengikuti perjamuan kudus, kita mempersiapkan diri. Saudara persiapkan, ada saudara menerima roti, anggur dan sertifikatnya. Ya, saudara persiapkan, kita akan menikmati pujian dan tarian profetik. Saya berdoa saudara tetap dalam hadirat Tuhan. Saudara nikmati hadirat Tuhan dan saudara nikmati aliran kuasanya bekerja dalam kehidupan kita. Haleluya. If love endure that ancient cross, grace is my Savior's blood. The beauty of heaven wrapped in my shame. The image of love upon death's frame. In my heart was for the pain. What joy could you see beyond the grave? If love found my soul were down in pain, how wonderful, how glorious, my Savior's Son, victorious. My chains are gone, my debt is paid. From death to life and grace to grace. Great is the hope that lives in you. The passion that tore through hell like a road. The promise that rolled back that had been stirred. If freedom is worth the life you live. Where is my sin? Where is my shame? If love paid it all to have my heart, how wonderful, how glorious, my Savior's Son, victorious. Free. When I see that grave, I see Jesus. From death to life, I will sing to praise the wonder of your grace. When I see that cross, I see freedom. When I see that grave, I see Jesus. From death to life, I will sing you praise and the wonder of your grace. When I see the
see freedom, when I see the grave, I see Jesus, and from death to life, I will sing your praise, and the wonder of your grace. When I see the cross, I see freedom, when I see the grave, I see Jesus, from death to life, I will sing your praise, and the wonder of your grace. Oh, my soul will sing your praise, in the wonder of your grace. Oh, my soul will sing your praise. How wonderful, how glorious, my Savior's love, victorious. My chains are gone, my death is paid, from death to life, and grace to grace. When I see the cross, yes, I see freedom. And from death to life, I will sing your praise, with the wonder of your grace. When I see the cross, I see freedom. When I see the grave, I see Jesus. From death to life, I will sing your praise, with the wonder of your grace. For my soul will sing your praise, with the wonder of your grace. For my soul will sing your praise. How grace to grace. Mari sama-sama kita sembah. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih buat salibmu, terima kasih buat anugerahmu. Engkau kota benteng penebus kami, kota benteng keselamatan kami. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiara makasya kiara lamu. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita merayakan penebusannya. Berarti kita sedang merayakan pembebasan untuk kita semuanya. Kita sedang merayakan bahwa kemenangan besar itu sudah diberikan untuk kita. Mari kita bangkit berdiri. Saudara angkat sertifikat saudara. Dengan iman kita bersama-sama, kita baca sertifikat yang sudah dimeteraikan dengan darah Yesus Kristus untuk saudara dan untuk saya. Kolose 2 ayat yang ke-14, mari kita baca bersama. Dengan menghapus surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan membakukannya pada kayu salib. Segala kegagalan, penderitaan, penyakit, hutang, kemiskinan, dosa, kutuk, kematian sudah dibayar lunas. Haleluya, 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 haleluya. Bersama-sama kita akan deklarasikan iman kita. Biarlah ini menjadi satu tahun di mana kita berjalan dalam kemuliaan Tuhan, berjalan dalam perkenanan Tuhan.
Kita baca dan kita ucapkan dengan iman deklarasi ini. 1. Karena kasih setianya yang besar, Tuhan Allah menebus dan mengampuni, membela, melimpahi kita dengan belas kasihan dan menyelamatkan mempelainya dan gerejanya. 2. Tuhan telah membayar kami dengan lunas sehingga kami dibenarkan, dikuduskan, didapati bijaksana, bercahaya sehingga kami terluput dari kesusahan. 3. Tuhan menyembuhkan kami dalam segala aspek, ekonomi, kesehatan, dan kesejahteraan. 4. Tidak ada lagi tirai pemisah antara kami dan hadirat Tuhan. Kami akan hidup di hadirat Tuhan selamanya. 5. Gereja Tuhan kembali mengangkat korban pujian yang berkenan di hatinya dengan hati yang tahu diri dan bersyukur. 6. Kami gerejanya hidup dalam kebenaran sejati dan kasih Tuhan dan berhak atas setiap janji Tuhan atas kehidupan kami. 7. Karena perkenanan dan penebusan Tuhan, kami mempelainya berjalan dengan otoritas dan karakter Kristus. Haleluya. Haleluya. Beri sorak-sorai. Haleluya. Saudaramu, kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Hanya karena darahnya kita dilayakkan. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. 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 Syakapaya Ramasyanda. Mari kita angkat roti kita, datang kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat korban-Mu yang sempurna di atas kayu salib. Bukan karena kami layak, tapi Engkau-lah yang melayakkan kami. Karena Engkau yang sudah menggantikan kami, mengampuni kami, membenarkan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Mari angkat roti ini. Tuhan, terima kasih. Tubuh-Mu yang dihancurkan karena kami, diremukkan karena kejahatan, karena pemberontakan kami. Dan oleh bilur-bilur-Mu kami telah menjadi sembuh. Terima kasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus.
Mari angkat tinggi-tinggi cawan ini. Cawan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Karena darahnya yang dicurahkan menggantikan kita. Darahnya yang telah membayar lunas di atas kayu salib. Dia berkata sudah selesai. Semuanya sudah dia bayar. Kita mengucap syukur. Darah yang membebaskan kita. Darah untuk pengampunan dosa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk korban-Mu yang sempurna. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam iman bersama. Mari menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan dan mengucap syukur kepada Tuhan. Sikapaya ralamaya sikiara lamaya. Hindaya ralamaya siadaya labo. Kiara lamasade. Haleluya. Oh haleluya. Hindaya ralamaya. Bersyukur untuk pembebasan, bersyukur untuk kesembuhan, bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang menyelamatkan. Jehova Tsebaot kami, yang menjalankan kami. Oh Kiara Masyara ya Rama ya Rama. Kiara Kiara Masyara oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kita dikuduskan kembali, kita dibenarkan kembali, kita dilayakkan kembali, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidup. Izinkan kasih-Nya terus mengalir di hidup kita. Ku menjadi terima kasih Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosa. Sekapaya rapa satakaya. Darahnya yang membebaskanmu. Darah Yesus. Sekarapatakaya ramasakaya. Memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Saudara yang sakit, saudara mengangkat tangan saudara. Sampai saudara percaya, saudara beriman, saudara menerima kesembuhan. Darah Yesus, bilur-bilur Yesus yang melembutkan. Dalam nama Yesus, terima kesembuhan, terima pemulihan, terima pembebasan. Oh, Ramasakaya, Ramasakaya.
yang Tuhan karuniakan. Kami lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, bersamamu kami lakukan perkara-perkara besar. Karena Engkau yang mati dan bangkit, kami punya hari esok, kami punya masa depan yang penuh pengharapan. Berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan, menjadi saksi bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami saat ini juga ingin menabur bagi pekerjaan Tuhan. Kami mengangkat persembahan kami. Terima kasih Engkau yang kaya rela jadi miskin, supaya kami yang miskin, hidup kami menjadi kaya karena kemiskinan-Mu. Kami tahu semua harta kami yang ada pada kami milik Tuhan yang dikaruniakan kepada kami. Kami bersyukur karena kami boleh mengambil bagian ya Tuhan, menabur bagi pekerjaan-Mu Tuhan. Kami boleh mengembalikan milik Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sungguh sangat baik. Biarlah berkat Abraham, Ishak, Yakub itu ada atas kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Selamat menabur, Tuhan memberkati. Jutaan orang sudah menyadari bahwa Yesus memang harus mati di kayu salib. Halo, saya Gama Kristiawan, saya Kristen profesional. Hutangmu lunas hari ini, ditebus dari si iblis kunyuk, dan kamu sudah bebas dari maut. Lalu, apalagi setelah ditebus? Apakah kamu, aku bisa langsung bebas? Bebas ngapain aja gitu maksudnya, Bos? Oh, tentu tidak. Untuk menjadi Kristen profesional, kita harus memulai hidup dengan cara Tuhan. Apakah kalian siap? Aku tunggu progresnya besok Minggu tanggal 17 April 2022, jam 7 pagi dan jam 5 sore. Kalau aku sih datang dua-duanya, Kristen profesional. Segera lakukan tugasmu dimanapun kamu berada. Bapak Ibu Saudara, jangan lupa hari Minggu kita ibadah lagi. Kita rayakan kemenangan Tuhan Yesus, merayakan Paskah di tempat ini. Bagi saudara yang rindu dibaptiskan, ada baptisan spesial di waktu setelah selesai ibadah pagi. Jadi mungkin ada keluarga saudara juga yang belum dibaptiskan, ayo segera mendaftarkan diri ya ke sekretariat. Ayo kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan kembali pulang ke rumah kita masing-masing. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Lebih lagi katakan, bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahmu ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu. Beri kemuliaan buat Tuhan Raja kita yang sudah tebus kita diselamatkan. Amin. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Kami bangga kami punya Tuhan seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih, kami sungguh-sungguh Tuhan tidak bisa membalas apa yang sudah Engkau kerjakan buat kami. Selain mempersembahkan hidup kami bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih kami dipuaskan dalam hadirat Tuhan. Dan biarlah Tuhan juga memberkati acara hari Minggu, yaitu acara Paskah. Tuhan Yesus, Engkau sendiri Tuhan telah memberikan kepada setiap kami kesempatan demi kesempatan untuk kami boleh membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Tuhan, Kau berkati ya Tuhan setiap kami anak-anak-Mu yang
saat ini ada bersama-sama di tempat ini, ataupun mungkin mereka berhalangan dan mereka masih mengikuti ibadah secara online karena mereka sakit atau sesuatu hal. Kami juga berdoa supaya Tuhan Engkau tetap ada di hidup kami bersama-sama dengan kami. Karya-Mu yang sempurna bekerja nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Mari kita mau angkat tangan kita pada Tuhan. Pulang dengan damai sejahtera, pulang dengan sukacita, pulang dengan urapan yang baru, penyertaan Tuhan, menyertai Engkau dengan tanda dan kuasa untuk Engkau pergi menjadi saksinya, menceritakan kabar baik, kabar pendamaian kepada setiap orang. Karena Dia yang sudah memberkati kita, Dia sudah mengaruniakan segala yang terbaik bagi kita. Dia mau kita pun pergi untuk kita melayani. Kita boleh menjemput jiwa-jiwa datang pada Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, kami pulang dengan kesukaan, pulang dengan kelegaan. Pulanglah dengan penuh anugerah Tuhan, persekutuan di dalam Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Janji-janji Allah digenapi dalam kehidupanmu, yang terbaik dikaruniakan. Bersama yang diberkati dan yang percaya, kita sambut dan berkata, amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Kasih-Nya setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah, Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Katakan Yesus, Yesus